Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Rahmayanti dari kelas G angkatan 2019 dengan NIM 2019 1023 0311 339. Di sini saya akan menjelaskan gangguan yang ada di sekitar kita, yaitu gangguan depresi. Depresi merupakan salah satu penyebab utama kejadian bunuh diri. Sebanyak 40% penderita depresi mempunyai ide untuk bunuh diri dan hanya kurang 15% saja yang sukses melakukannya. Data WHO mengatakan tahun 1980 hampir 20-30% dari rumah sakit di negara berkembang mengalami gangguan mental seperti depresi. Berikutnya adalah macam-macam gangguan depresi. Yang pertama adalah Major Depressive Disorder atau dikenal dengan MDD. MDD ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Bersama dengan minimal 4 dari gejala di bawah ini. Yang pertama, tidur tidak terlalu banyak, 10 jam atau lebih, atau terlalu sedikit, sulit untuk tertidur, sering terbangun. Yang kedua adalah kekakuan motorik. Yang ketiga adalah kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun drastis, atau sebaliknya, makan berlebihan hingga berat badan meningkat drastis. Berikutnya adalah kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat, tidak tertarik melakukan apapun. Yang kelima, merasa tidak berharga. Yang keenam, kesulitan untuk berkonsentrasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam keputusan ini? Yang pertama adalah definisi dari kematian berulang depresi. Yang kedua adalah macam-macam dari muncul hampir sepanjang hari. Setiap hari adalah faktor penyebab dari depresi dan bukan dikarenakan kehilangan yang wajar, misalnya karena kriteria gangguan suami atau istri meninggal. Yang kelima adalah dampak MDD sering disebut masyarakat umum dengan istilah depresi. Adalah penanganan adalah dystemic disorder atau gangguan dystemic. Yang pertama adalah definisi gangguan depresi yang depresi. Individu menurut didiagnosis mengalami 2004, depresi mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun yang amat sangat dalam jangka perasaan tidak berarti dan bersalah tersebut seperti menarik diri, kondisi tidak dapat tidur, minimal mengalami dua gejala di bawah ini. Yang pertama adalah kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Yang kedua adalah tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, merasa diri tidak berharga. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Yang kelima adalah merasa kehilangan harapan. Gejala tidak tampak jelas lebih dari 2 bulan. Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala muncul. Gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD, namun dengan waktu yang lebih lama. Berikutnya adalah faktor penyebab gangguan depresi. Menurut Kaplan tahun 2002 dan Nolan, Hoxima, dan Dirjus dalam Krenke dan Stemler 2002, faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial. Yang pertama adalah faktor biologi. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Yang kedua adalah faktor psikologis atau kepribadian. Individu yang independen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif,
dan menggunakan ruminative coping. Yang ketiga adalah faktor sosial. Ada beberapa yang membuat faktor sosial menjadi penyebab gangguan depresi. Yang pertama adalah kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima adalah ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang berikutnya, faktor usia dan gender. Yang kesembilan, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah ataupun tempat kerja. Terakhir, maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya.